Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonal Lunalihu dengan NIM 921423164. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester laporan studi kasus mengenai analisis keuangan pada PT Aneka Kimia Raya Corporindo. Jadi pada tahun 2005, Aneka Kimia Raya menjadi perusahaan swasta pertama yang memulai bisnis distribusi bahan bakar minyak atau BBM dengan mengimpor kargo pertama produk BBM setelah pemerintah menderegulasi sektor hilir minyak dan gas bumi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migasih mempercayakan AKR untuk menyalurkan BBM bersubsidi sejak tahun 2010. Saat ini, wilayah distribusi Aneka Kimia Raya telah tersebar di 73 kabupaten atau kota yang terdapat di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Aneka Kimia Raya juga memiliki jaringan 133 stasiun pelayanan yang menyalurkan produk BBM minyak solar dengan merek dagang Aneka Kimia Raya SOL dan bensin RON 92 dengan merek dagang AKRA 92. Kemudian perusahaan ini memulai sejarahnya di Surabaya, Jawa Timur. Pada tahun 1960, perusahaan ini berperan sebagai sebuah bisnis perdagangan kimia dasar. Pada tanggal 28 November 1977, bisnis tersebut resmi didaftarkan sebagai sebuah perseroan terbatas dengan nama PT Aneka Kimia Raya atau AKR. Pada tahun 1980, perusahaan ini mulai membangun tangki penyimpanan kimia dasar dan gudang di beberapa pelabuhan di Indonesia. Perusahaan ini kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta. Pada tanggal 3 Oktober 1994, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 23 September 2004, karena tidak lagi hanya berbisnis di bidang perdagangan bahan kimia, perusahaan ini pun mengubah namanya menjadi seperti sekarang. Perusahaan ini kemudian mengakuisisi mayoritas saham pabrik Sorbital milik Saroni dan Halitas pada tahun 2005. Perusahaan ini menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang mendistribusikan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi di Indonesia. Pada tahun 2006, perusahaan ini mengakuisisi sejumlah pelabuhan sungai di Tiongkok. Perusahaan ini kemudian membeli kapal pengangkut BBM pertamanya, yakni SPOB Akra 10. Pada tahun 2010, AKR menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia dengan mengoperasikan stasiun pengisian BBM kendaraan bermotor atau SPBKB dan stasiun pengisian BBM nelayan atau SPBN. Pada bulan April 2010, melalui PT Jakarta Tank Terminal atau JTT yang didirikan bersama Vopak, perusahaan ini mulai mengoperasikan fase 1 dari terminal tangki penyimpanan BBM yang terletak di Tanjung Priuk. Pada tahun 2013, bersama Pelindo 3, perusahaan ini mulai mengembangkan Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE yang mengintegrasikan kawasan industri dengan pelabuhan laut dalam di Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 2016, perusahaan ini menekan perjanjian joint venture untuk dapat mendistribusikan F-Tour. Pada tahun 2017, BP bermitra dengan perusahaan ini untuk memperdagangkan BBM di Indonesia. Perusahaan ini kemudian juga mulai mendistribusikan pelumas buatan Castrol. Perusahaan ini lalu mendividendasi pelabuhan Gulgang di Tiongkok. Pada tahun 2018, perusahaan ini ditetapkan sebagai Badan Usaha Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM tertentu atau P3JBT selama 5 tahun. Perusahaan ini kemudian melelang lahan pabrik sorbitol milik Halista di Tiongkok. JTT juga mulai proyek pengembangan fase 2A sehingga kapasitas terminal tangki penyimpanannya dapat meningkatkan sebesar 100.000 KL.
Perusahaan ini kemudian meresmikan SPBU BP AKR pertama di Indonesia, yakni di Delatinos, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pada tahun 2019, perusahaan ini menyerahkan lahan seluas 103 hektar di JIIP kepada Freeport Indonesia untuk dijadikan lokasi smelter. Kemudian melalui PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, perusahaan ini dan PT Waskita Bumi Wira menekan nota kesepahaman mengenai pembangunan jalan tol akses JIIPE. Perusahaan ini lalu membuka terminal aftur air BP AKR pertama di Indonesia, yakni di Morowali. Pada tahun 2020, BP AKR dan Siti Nine menekan perjanjian untuk membangun SPBU Dodo di Jawa Timur. Bersama Petronas Chemical Group, perusahaan ini juga mendirikan sebuah perusahaan patungan untuk dapat mendistribusikan bahan kimia di Indonesia. Jadi di laporan keuangan PT Aneka Kimia Raya terdapat aset, piutang usaha, persediaan, aset tidak lancar, investasi, persediaan tidak lancar, liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, dan ekuitas. Lalu ada laporan laba rugi dan komprehensif lainnya yang terjadi di perusahaan Aneka Kimia Raya Corporindo pada tahun 2022 dan 2020. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas yang terjadi di PT Aneka Kimia Raya pada tahun 2021 dan tahun 2022. Dan yang terakhir ada laporan arus kas yang terjadi di perusahaan Aneka Kimia Raya pada tahun 2021 dan tahun 2022.